Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama menuntut ilmu. Semoga apa yang kita niatkan ini akan memudahkan kita untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita masuk kepada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan gaya-gaya gravitasi dan gaya magnet. Siswa mampu melakukan percobaan gaya magnet pada benda. Siswa mampu mencari kata sulit pada sebuah teks. Yang pertama adalah menjelaskan gaya gravitasi bumi dan gaya magnet. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi akan tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Dua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Gaya gravitasi dimanfaatkan dalam satu tradisi budaya di Polonia, yaitu tradisi lompat batu Fahumbu. Ini adalah contoh ketika kita melempar sebuah kertas, yaitu yang berupa lembaran dan berupa gumpalan. Maka yang pertama kali yang akan jatuh menyentuh bumi atau tanah, yaitu kertas yang berupa gumpalan. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara itu, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik, misalnya aluminium, titanium, platinum, seng, dan lainnya. Sedangkan benda yang ditolak magnet misalnya batu, kayu, kaca, plastik, kertas, dan lain. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. 1. Magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Ini adalah magnet yang menarik sebuah paku. Kemudian, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, kaca, maka magnet dapat menarik benda magnet tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dan kaca yang tipis dapat ditembus oleh magnet.
fotonya ini. Ini adalah gambar sebuah kertas di mana atasnya ada sebuah paku, di bawahnya ada magnet. Ketika magnet itu digeser, maka paku-paku tersebut akan mengikuti arah kemana magnet berpindah. 3. Magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Ini adalah contoh dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. 1. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam, contoh batuan yang dapat menarik besi. 2. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang. Ini ada magnet batang, kemudian ada magnet silinder, kemudian ada magnet padam, ada magnet jarum, dan magnet huruf U. Percobaan pertama. Mari kita mencoba untuk melakukan percobaan pada benda-benda mana yang dapat bisa ditarik oleh magnet dan ataupun mana yang tertolak oleh magnet. Ini adalah percobaan pertama, dan ini adalah percobaan yang kedua. Jika pada percobaan kedua, apakah yang terjadi pada kedua magnet pada gambar nomor 1? Nah, ini nomor 1 adalah kutub yang sama dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan saling tolak menolak. Sedangkan gambar kedua, apabila kutub selatan dipertemukan dengan kutub utara, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Hasil percobaan pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat menarik dengan kuat, yaitu pertama magnet, paku payung, peniti. Sedangkan benda paramagnetik yaitu seperti uang logam potongan seng yang memiliki daya tarik yang lemah. Sedangkan benda diamagnetik yaitu yang ditolak oleh magnet adalah yang tidak dapat menarik oleh magnet, ditarik oleh magnet adalah sapu tangan, buku, kerikil, pensil, penghapus. Daun yang gugur dan jatuhnya biji ke permukaan tanah merupakan kekuasaan Allah yang harus kita. Daun yang jatuh tidak mungkin terbang ke atas, melainkan jatuh ke permukaan bumi. Dengan adanya gaya gravitasi bumi, hal ini telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khazini sebagai tokoh saintis penemu teori gravitasi. Untuk lebih mengenal beliau, mari kita simak teks bacaan. Ya, sebelumnya kita akan mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara mengetahui arti kata-kata sulit dalam suatu teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu pahami artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya. Terlebih dahulu contohnya, aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada di negeriku. Pada kalimat tersebut, kata kesatuan merupakan sebuah istilah. Kata
Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Ini adalah teks yang bisa kalian baca, yang berada pada buku tematik halaman 69. Sekarang coba kamu temukan kata-kata sulit yang ada pada teks bacaan di atas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tuliskan pada tabel di bawah ini. Pada bacaan teks tersebut ada kata budak. Budak adalah hamba saya atau pembantu. Dinasti. Dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah. Semuanya berasal dari satu keluarga. Intelektual adalah orang yang memiliki pengetahuan luas. Penyair sebutan bagi pengarang syair, pengarang sajak atau pujangga. Potensi adalah kemampuan. Filsafat artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Astronomi adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya atau ilmu falak. Kalian telah membaca dengan cermat bacaan tentang tokoh yang mempelajari gaya gravitasi. Mengetahui Al-Khazini sebagai penggagas teori gravitasi jauh sebelum Isaac Newton sebagai generasi penerus umat Rasulullah, sudah seharusnya menambah pengetahuan tentang tokoh-tokoh muslim yang telah berjuang dengan ilmu pengetahuannya untuk memperlihatkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cobalah amati di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Peristiwa apa saja yang terdapat pada macam-macam gaya di bawah ini? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Pertama adalah gaya pegas. Gaya pegas contohnya adalah menarik anak panah, menarik ketapel, per yang terdapat pada spring bed, penggaris ditekan, bola yang dilempar. Gaya magnetik seperti jarum kompas, pintu kulkas memiliki magnet permanen agar selalu tertutup. Ujung obeng dibuat magnetik agar skrup yang akan dipasang menempel pada ujung obeng sehingga mudah memasangnya. Gaya listrik memiliki manfaat menjadi penerang lampu, manfaat untuk menciptakan panas, dapat menjadi penggerak, dapat menghasilkan suara. Gaya gesek seperti rem pada sepeda, menggesekkan kedua tangan agar terasa hangat. Ban mobil pada aspal, semakin licin permukaan aspal maka akan semakin kecil gesekannya. Kita sebagai generasi muda mewujudkanlah rasa syukur kita kepada Allah dengan banyaknya penemuan-penemuan itu dengan rajin menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi tentang kewajiban mencari ilmu di bawah ini. Thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dar. Telah banyak ilmuwan muslim yang membuktikan kebenaran isi dari ayat di dalam Al-Quran. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan ilmu kepada siapa saja yang benar-benar menginginkan dan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka seorang ilmuwan muslim terus berupaya menemukan penemuan yang bermanfaat bagi generasi seterusnya. Termasuk Al-Khazini. Namanya memang masih asing di dunia umum atau jarang dibahas, akan tetapi seseorang yang gemar menjelajah sejarah akan memberikan apresiasi yang tinggi untuk perjuangannya dalam membuktikan kebesaran dan kebenaran Allah untuk kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.